Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judul Alfat, mahasiswa dari Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Saya di sini jurusan Sejarah Peradaban Islam dari Fakultas Adab dan Humaniora. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah Teluk Bayur dalam persyaratan untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Perdagangan dan Maritim Asia Tenggara. Teluk Bayur sendiri merupakan pelabuhan tertua di Sumatera. Dibangun sejak era kolonial Belanda mulai pada tahun 1848 hingga 1893. Pelabuhan ini dahulunya bernama Emma Haven. Kemudian dalam perkembangannya diubah sesuai dengan lokasi di mana dia berada, menjadi Pelabuhan Teluk Bayur. Hingga era Perang Dunia Kedua, Pelabuhan Teluk Bayur merupakan salah satu dari 5 pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Singapura sebagai pelabuhan transit, Selat Melaka menjadi jalur pelayaran yang penting sehingga mengakibatkan menurunnya aktivitas perdagangan di Teluk Bayur. Meskipun begitu, pada saat ini pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan teramai dan terbesar yang terletak di pantai barat Sumatera. Pelabuhan ini ramai karena dikunjungi oleh kapal antar samudra dan antar pulau yang singgah di Teluk Bayur. Tak heran jika Teluk Bayur sendiri juga merupakan menjadi urat nadi yang penting bagi Sumatera Barat tentunya. Dan Teluk Bayur sendiri merupakan pelabuhan teramai karena dikunjungi oleh kapal selanjutnya dari PT Pelindo yang merupakan pengelola Teluk Bayur sendiri sudah menetapkan pelabuhan Teluk Bayur menjadi pelabuhan kelas 1 dengan sertifikat ISO 9002. Aneka fasilitas pun disiapkan di Teluk Bayur sendiri, terutama untuk industri seperti pupuk, semen, batu bara, dan minyak sawit. Terminal PT Kemas atau TPK Teluk Bayur memiliki fasilitas yang mengeluarkan biaya investasi setinggi sebesar 600 miliar rupiah pada 2012 hingga 2013 untuk pengadaan fasilitas seperti ini, pengadaan dermaga pelabuhan, pengadaan lapangan penumpukan PT Kemas, serta pengadaan peralatan kegiatan bongkar muat PT Kemas. Sejak 2012 hingga 2016, Pelindo II menguncurkan investasi sebesar 1,6 triliun rupiah di Teluk Bayur dan pada terminal PT Kemas dan membeli alat bongkar muat yang canggih. Investasi di Teluk Bayur sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan melalui perluasan kapasitas pengelolaan PT Kemas. Dan beberapa fasilitas yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kolam pelabuhan, kedua pelayanan pandu dan tunda, yang ketiga fasilitas infrastruktur pelabuhan termasuk dermaga, dolphin dan tambatan, yang keempat gudang, lapangan dan pengenalan barang beserta pelengkapannya, yang kelima operasi penanganan PT Kemas, yang keenam operasi penanganan blok kargo, yang ketujuh sendiri terminal penumpang, dan yang kedelapan atau yang terakhir utilitas area darat pelabuhan dan properti untuk usaha-usaha lebih produktif. Dan selanjutnya untuk aktivitas kapal, yang pertama adalah jumlah kapal penumpang keluar masuk di Pelabuhan Teluk Bayur. Jumlah kapal penumpang keluar masuk di Teluk Bayur sendiri dapat dilihat dari kalender pelayaran 2000. Keberangkatan kapal yang dilakukan oleh PT Pelni dengan kedatangan dan keberangkatan dalam waktu yang berbeda atau bergantian. Adapun jumlah kapal itu sendiri hanya terdiri dari 2 kapal penumpang jenis kapal Nusantara dengan tipe 2000 PAX yang bisa menampung kurang lebih dari 2000 penumpang dengan kecepatan kapal itu sendiri yaitu 20-22 knots. Dan 2 kapal itu adalah yang pertama KM Kambuna, keluar masuk 2 kali per bulan, tujuan Sibolga, Padang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Bitung, dan kembali lagi ke Sibolga. Yang kedua adalah KM Lambelu,
pulang masuk 2 kali per bulan yang tujuannya merupakan Bitung, Namaika, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Sibolga, dan kembali lagi ke Bitung. Kapal penumpang internasional yang datang ke Pelabuhan Teluk Bayar sendiri tidak ada ketetapan atau ketentuannya, karena kapal-kapal tersebut merupakan kapal yang mempunyai trayek khusus atas permintaan turis dan agen khusus di luar negeri yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak PT Pelni sendiri sebagai pihak yang menangani kegiatan tersebut, sehingga di dalam 1 bulan kapal yang datang ke Pelabuhan Teluk Bayar 1-6 kali dengan kapal yang berbeda-beda jenisnya dan kapasitas daya angkutnya. Pada tahun 1998 hingga 1999, penumpang internasional sendiri hanya 1-2 kali kapal yang singgah di Pelabuhan Teluk Bayar ini. Dikarenakan kondisi ekonomi dan keamanan negara sedang krisis, tetapi pada tahun 2000 terjadi peningkatan dengan adanya 13 kapal internasional yang masuk ke Pelabuhan Teluk Bayar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah beberapa foto tentang keadaan Teluk Bayar sekarang. Saya Judul Fat, mungkin hanya sekian. Jika ada salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.